Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fadli Mutakin di podcast Fakultas Dakwah Unisba dengan tema seperti biasa judul podcastnya adalah Jalan Tengah. Bahwa jalan tengah ini bisa memberikan perspektif baru bagi penonton YouTube bagaimana ciri khas pemikiran Fakultas Dakwah yang bisa berkontribusi untuk umat dan bangsa. Nah, hari ini di podcast kita kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu ya, yaitu Saudara Yuda Satria Permana. Beliau adalah seorang alumni Fakultas Dakwah Unisba angkatan 2012 yang kebetulan hari ini dengan pencapaian yang luar biasanya adalah beliau menjadi seorang redaktur di Republik Merdeka Online atau Ermol Jabar. Nah, selamat siang atau selamat pagi atau selamat malam, Saudara Yuda. Selamat malam, assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Ini dulu dengan Pat Play. Jangan dong, jangan. Ini podcast yang serius ya, jadi Anda jangan bercanda terus ya. Siap. Karena ini bukan podcast Mas, bukan juga podcast bercanda-bercanda ya. Jadi ini serius. Tolong dekatin mic-nya. Nah, iya. gitu. Cek. Oke. Sehat Pak Yuda? Alhamdulillah, jangan panggil Bapak. Nggak apa dong. Kan kita seangkatan, Iya, Bos. iya, apa. Mas. Mas apa? Mas kawin? Mas Yuda. Katanya jangan bercanda. Lupa. Katanya jangan bercanda ya, lupa. Kok saya jadi yang bercanda. Oke. Hari ini aktivitas apa aja, Kang Yuda? Ya, kalau hari ini seperti biasanya kita bekerja ya. Karena memang 5 tahun yang lalu saya masih di lapangan dan sekarang juga sih masih di lapangan untuk kalau bahasa wartawan itu liputan lah ya. Liputan di lapangan. Namun memang 4 tahun ke belakang saya mulai diangkat di redaksi gitu, jadi redaktur. Jadi memang aktivitasnya ya kalau misalnya nggak ke kantor ya pulang ke rumah. Apalagi kan? Iya, betul. Kalau boleh tahu lapangannya lapangan apa tadi? Lapangan maksudnya mencari berita. Oh, mencari karena kan berita. saya ini baca dulu dong. Wartawan. Oh, wartawan. Pers ya, bukan press ya. Bukan. Oke. Press mah itu press conference. Oke, nah kalau boleh tahu semasa menjadi kuliah, ya semasa menjadi mahasiswa ya, bukan menjadi kuliah. Semasa menjadi mahasiswa, apakah sudah senang kepada dunia jurnalistik atau memang ini adalah satu jebakan atau yang tidak disangka-sangka atau gimana? Kalau dulu sih semasa kuliah memang tidak ada ya untuk menulis gitu. Tapi saya sempat bilang ke orang tua. Jadi ini cerita dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi orang tua saya itu bapak saya itu punya dapat warisan. Warisan ya. Benar, ini benar cerita sesungguhnya ini. Kamu jangan enggak bercanda. percaya warisan. Dapat warisan dari orang tuanya lah ya. Ada berapa? Nggak tahu lah saya nominalnya. Tapi ditanyalah, Yud pengen apa? Ini bapak dapat uang lah gitu. Saya langsung dengan spontannya, saya ingin membeli laptop kata saya. Terus saya ingin menulis, siapa tahu tulisan saya ini bisa dimuat di media, saya menulis buku misalnya dan lain sebagainya. Ternyata memang jalannya sudah sampai sekarang saya di dunia jurnalistik gitu. Artinya dulu keinginan saya untuk menulis ibaratnya tercapai nih hari ini gitu. Setidaknya itu udah sebetulnya spontanitas keinginan saya membeli laptop waktu itu kuliah, karena kan kuliah juga meskipun waktu dulu kita dapat ilmunya ya dari Pasantana gitu ya, mata kuliahnya, tapi memang tidak terlalu fokus lah gitu. Jadi kan dulu
Saya kan lebih seneng demo ya, gitu, demo masak maksudnya. Jadi bukan mata kuliahnya yang nggak fokus, andanya yang nggak Saya fokus. nggak fokus gitu. Oh. Tapi kalau mata kuliahnya mah alhamdulillah ya, jadi Bagus ya. Oh, bukan bagus lagi, top lah gitu. Jadi ada satu pernah ada apa? Tugas gitu. Tugasnya itu wawancara orang gila. Coba Anda bayangkan saya harus mewawancara orang gila seperti apa. Tapi ternyata oleh dosen itu bukan persoalan benar atau tidaknya jawaban dari orang gila tersebut, tapi human interest kita gitu. Oh ini bahasa Inggris ya, luar biasa. Biasa di London ya. Oke. Gitu Pak Mardi. Oh jadi andanya yang tidak fokus ke Betul, jurnalistik gitu tidak ya. fokus, tapi memang alhamdulillahnya setelah itu mulai mempelajari, oh saya ingat dasar-dasar jurnalistik di Fakultas Dakwah gitu. Saya juga bisa ngomong, bisa wawancara itu dari Fakultas Dakwah gitu. Jadi akhirnya keilmuan saya di fakultas ini ternyata di kehidupan saya nyata di dunia kerja ini sangat terpakai sekali lah gitu. Oke. Nah kemudian ketika lulus nih ya menjadi seorang mahasiswa gitu, ketika lulus apakah apa yang didapat ketika kuliah ini terpakai atau tidak sih, misalkan nilai-nilai keagamaannya dan nilai-nilai komunikasinya terpakai tidak di dalam dunia kerja lah kira-kira gitu. Kalau Sebelumnya udah berapa tahun ini menjadi hidup di dunia jurnalistik? dari tahun 2017. 2017. Jadi 6 tahun lah. 6 tahun. Oke, silakan jawab yang tadi. Jadi memang sebetulnya kan untuk soal keislaman itu saya memang dari dulu karena background saya pesantren juga ya. Oh pas mualimin. Mualimin, kalau mualimin. Kok Anda tahu? Oh iya dong, karena saya kan lulusan BPI saya. Jauh. Iya, Bandung Pajagalan Islam. Oh, bisa Gitu. ya PPI dong. Oh, PPI ya, harus lupa. Apa? Apa dong? Jadi background saya memang dari pesantren, saya juga ngajar, terus memang waktu itu keinginannya adalah melanjutkan kuliah di jurusan pendidikan. Namun memang tidak. Nah, ini jiwa dakwah juga saya dulu sudah muncul gitu bahwa ketika tidak lulus biarkan kita kuliah di yang Islam juga gitu. Akhirnya kan adalah teman saya lah ya yang memprovokasi bahwa di sini masuk dakwah itu ini adalah mahasiswa pilihan. Nggak tahu pilihan mana gitu ya. Apakah pilihan ganda atau pilihan apa ya? Nah, itu jadi istilahnya mah saya masuklah di Fakultas Dakwah sehingga ketika keluar memang alhamdulillah lah gitu. Jadi saya tidak pernah meninggalkan keilmuan gitu. Makanya saya selalu juga kalau misalnya ada fenomena-fenomena Islam ataupun misalnya pemikiran-pemikiran Islam, saya suka meliput juga Pak. Jadi ketika ada seminar tentang keislaman saya ikut meliput itu, membuat berita. Karena bagi saya mungkin dakwah saya tidak dari mimbar ke mimbar, tapi dari online ke online gitu, dari website media itu gitu. Jadi itulah yang selalu yang sekarang masih saya terapkan gitu. Ketika ada misalnya statement-statement dari Ustadz Abdul Somad yang pendakwah kondang lah ya, sering kita kutip juga untuk menjadi berita gitu. Dan itu yang memang hasil dari saya kuliah di Fakultas Dakwah. Oke, ini menarik bahwa tadi dikatakan bahwa bukan dakwah Kang Yuda ini bukan hanya dari mimbar ke mimbar, tetapi dalam bentuk tulisan di berita. Nah sebetulnya ada contoh nggak sih bentuk dakwah di dalam jurnalistik yang Kang Yuda ini lakukan kira-kira gitu? Apa contohnya gitu? Jadi kalau misalnya dakwah soal Islam itu saya pernah ikut ikut semacam seminar, bukan seminar juga sih, diskusi, tapi Jumiti bicara soal pemikiran tokoh. Saya hadir di sana dan pemikiran tokoh ini adalah memang salah satu pendiri Unisba juga, Kiai Haji Ajat Mutaki nih, dibuatlah oleh pemuda Muhammadiyah waktu itu ya. Saya ikutan dan alhamdulillah sama saya diberitakan gitu bahwa perjalanan
Kiai Haji Ejet Mutakin ini dari dakwahnya di Jawa Barat lah ya khususnya itu seperti apa. Nah itu memang menjadi salah satu nilai bahwasanya nih dakwah dari Kiai Haji Ejet Mutakin ini seperti ini nih gitu. Tapi lewat tulisan berita gitu. Begitupun hal-hal yang lain kalau misalnya bicara politik ya misalnya bicara politik ketersinggungan umat Islam kemarin misalnya demo 212 sampai berapa lah itu ya. Ya kita juga kan ya ikut memberitakan lah betul, gitu betul. Apa yang menjadi kebenaran ya sebetulnya kan media itu dia sebetulnya menurut saya itu dia tidak bisa independen Pak. Dia itu harus berpihak dan berpihaknya pada apa? Pada kebenaran. Jadi media itu harus berpihaknya pada kebenaran gitu. Nah ini sejalan juga bahwa dakwah itu kan mengajak menyeru ya kepada jalan Allah. Artinya kan bagaimana dakwah itu bisa mengajak juga orang-orang kepada jalan kebenaran. Betul. Hal ini tentunya sama juga ya dengan jurnalistik. Bahwa jurnalistik pun itu memberitakan hal-hal yang berpihak atau berstandar kepada standar-standar kebenaran juga betul. Gitu. Kemarin terakhir aja saya meliput soal hewan kurban Idul Adha nih kan mau Idul Adha. Bagaimana sih menurut kepala rumah sakit hewan terkait pemotongan hewan ini seperti apa nih? Sehingga kan sering ada ucapan dari masyarakat bahwa kok daging kurban lebih tidak enak gitu, daging keras kurban gitu keras ya? Gitu. Oh ternyata ada ilmunya Pak. Dan saya membuat berita itu dan kita share lah ke media online gitu ya teman-teman wartawan dan lain sebagainya. Kan itu juga menjadi ladang pahala bahwa ladang dakwah juga orang lain bisa tahu bahwa cara pemotongan tuh agar si dagingnya enggak keras itu seperti apa. Misalnya ketika dipotong itu jadi harus segera kulitnya dilepas. Jeroannya juga dilepas dan simpan dulu 2 jam. Jangan langsung dihajar dipotong. Karena itu panas harus didinginkan dulu si daging itu. Setelah 2 jam barulah kita turunkan daging sehingga ibaratnya si daging itu memang utuh gitu enak lagi. Nah, mungkin ya karena kita misalnya di panitia di masjid mah kan terkejar oleh waktu lah gitu sehingga karena banyak itu tadi gitu kan itu juga sih sebetulnya tidak juga disalahkan gitu itu juga cuman ada yang lebih baik nih gitu. Nah itu kita coba share dan sebagainya. Oh ternyata seperti yang kasus sapi lainnya cacar sapi kan masyarakat juga nggak tahu apa sih cacar sapi. Sementara kan hajat kurban ini hajatnya orang Islam sehingga kita memberi ini nih cacar sapi. Nah itulah menjadi bagian dakwah itu gitu. Oke. Nah pemikiran Kang Yuda yang seperti ini apakah memang itu lahir natural atau memang ini karena Kang Yuda kuliah di fakultas dakwah gitu, maksudnya menyelaraskan antara Islam gitu ya, nilai-nilai keislaman dan dunia pekerjaan itu kayak gitu. Ya nggak bisa natural Pak, semuanya juga kan butuh proses, butuh pembelajaran dan alhamdulillahnya jujur ini mah bukan saya peres ya ke fakultas dakwah, tapi peres karena ya peres lebay gitu itulah bahasanya. Bukan saya lebay ke fakultas dakwah, tapi memang fakultas dakwah ini mengajarkan seluruh aspek kehidupan, bukan hanya keilmuan, tapi juga kehidupan kita sehari-hari sehingga saya berpikir bahwa keberhasilan saya sekarang juga atas proses yang saya dilalui dari mulai pesantren ke fakultas dakwah dan akhirnya sekarang di dunia jurnalistik gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah kepada dosen-dosen saya yang itulah mengajar gitu kepada saya gitu, meskipun ketika saya kuliah mana Yuda demo gitu, tapi alhamdulillah gitu saya lulus dengan cukup baik dan memang sekarang memang dipercaya di salah satu media lah gitu. Dan saya juga tidak pernah malu gitu ya. Ente di mana? Kalau teman-teman saya nanya, kuliah bala di mana? Unisba, Fakultas Pikom. Dakwah dong gitu, Pak. Saya selalu bangga dakwah betul. Nah,
kan sekarang masuk ke tahun-tahun politik lah ya, betul. di mana memang media ini berada dalam jalan kebimbangan. Apakah dia akan terus kepada hal yang sifatnya benar, ataukah dia akan berpihak kepada kepentingan partai politik. Nah, kalau Kang Yuda ini backgroundnya adalah sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah, kemudian artinya nilai-nilai Islam itu masuk kepada pikiran, kepada hati. Nah, ini bagaimana cara Kang Yuda menjelaskan bahwa saya tidak mau masuk kepada hal yang sifatnya pidosain lah, kira-kira gitu, dan saya akan tetap kepada kebenaran. Nah, ini bagaimana cara Kang Yuda bekerja sebagai redaktur untuk tetap konsisten berada pada media atau mengerjakan atau menulis berita-berita yang berstandar kepada kebenaran dan berpihak kepada masyarakat luas. Gimana caranya Kang Yuda? Sebetulnya kalau caranya sendiri sih saya lebih kepada itu ya, karena memang saya background di belakang ini memang sangat melekat gitu ya, Fakultas Dakwah gitu. Nah, inilah yang memang menjadi juga kebimbangan dari setiap media. Namun saya yakinlah semua media itu sebetulnya memang akan selalu berpihak kebenaran. Namun kan kebenaran itu bagaimana persepsi orang lain. Kebenaran itu misalnya menurut Padli, kebenaran kalau misalnya kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah kita tidak usah diperdebatkan lagi ya. Tapi kebenaran misalnya soal politik itu kan berbagai persepsi gitu ya. Kebenaran apa nih? Makanya saya selalu berpegang bahwa kalau misalnya ini madorotnya jelek, madorotnya banyak, ya udah tinggalkan. Tapi kalau misalnya pemberitaan ini memberikan pendidikan, politik ataupun apapun, ya teruskan gitu. Karena bagi saya bekerja di media itu bukan persoalan saya menulis berita lantas dibaca orang lain, tapi lebih kepada bagaimana nih opini yang saya bangun ini tentang contoh misalnya salah satu calon, kalau misalnya kita bicara politik. Bagaimana calon ini saya sudah kenal dekat misalnya ya dan lain sebagainya. Terus kita juga melihat si calon tersebut punya gagasan yang baik, tidak berpindah pada kebenaran, terus dia juga cerdas, punya gagasan dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita juga ibaratnya membawa gagasan itu melalui tulisan berita kita, sehingga masyarakat tahu nih bahwa si ini calon pemimpin kita selanjutnya. Tidak masalah bagi saya seperti itu, karena kita punya persepsi kebenaran masing-masing gitu. Jadi ketika menganggap bahwa ini benar menurut kita soal partai politik, misalnya soal calon, ya sudah saja kita lanjutkan gitu tanpa ada embel-embel apapun. Sehingga itulah salah satu cara saya bagaimana saya tetap menjaga nilai-nilai yang ibaratnya yang pernah saya pelajari di kampus gitu. Oke, nah terakhir nih Kang Yuda, kan kita kalau di Fakultas Dakwah bulan-bulan sekarang itu sedang ramai penerimaan mahasiswa baru. Nah barangkali Kang Yuda punya pesan untuk masyarakat luas gitu ya, dari pandangan alumni terhadap Fakultas Dakwah atau kepada calon-calon maba gitu. Ada pesan nggak sih, misalkan harus jadi mahasiswa yang seperti apa, atau masuk Fakultas Dakwah itu tidak merugi dan lain sebagainya. Ada pesan nggak kira-kira gitu? Pesan saya masih kalau misalnya ada yang mahasiswa ketika masuk Fakultas Dakwah ataupun memang dia tidak di Fakultas Dakwah lah, taruhlah mahasiswa yang masuk ke Fakultas Dakwah itu adalah mahasiswa yang beruntung. Terus juga jika ada masyarakat yang ingin masuk ke Fakultas Dakwah itu adalah malah masyarakat terpilih, Pak. Siswa terpilih ya. Siswa terpilih. Jadi jangan juga kita melihat Fakultas Dakwah ini kecil. Gede Pak ini tuh. Kita punya harus bisa sebagai kalau dulu dosen kita bilang tuh ragi gitu. Jadi itulah waktu dulu kita masuk Fakultas Dakwah, mana Fakultas Dakwah? Wah, cuman beberapa orang, tapi kan kita menunjukkan intelektualitas kita, aktivitas kita dan lain sebagainya gitu. Jadi pesan untuk masyarakat,
nya ke fakultas dakwah atuh kuliahna asik biar bisa bertemu dengan saya. Oh, ini narsis sekali ya Kang Yuda ini. Oke. Kepada para penonton YouTube bahwa akhirnya kita punya perspektif yang baru bahwa ternyata dunia dakwah itu luas ya Kang Yuda, bahwa tidak hanya sekedar dari masjid ke masjid, pengajian ke pengajian, tetapi kalau kita sadari bahwa mengajak orang menuju jalan Allah ternyata bisa dengan berbagai hal dan berbagai cara. Salah satunya Kang Yuda sebagai pimpinan redaksi Ermol Jabar. Bukan pimpinan, redaktur. Redaktur ya, redaktur Ermol Jabar. Kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa dakwah, dosen apapun mau kirim tulisan, saya jamin akan termuat Ermol Jabar. Ini janji dari Kang Yuda ya. Ini kan sebagai bentuk ladang dakwah kita juga. Betul lah. Bahwa bisa juga seperti Kang Yuda melalui tulisan-tulisan. Bahwa tulisan itu bisa berdampak baik, bisa berdampak lebih luas gitu. Nah, ini bisa dianggap juga sebagai media dakwah juga seperti yang dilakukan oleh Kang Yuda dengan profesi jurnalistiknya. Nah, mungkin itu saja episode kita pada podcast Jalan Tengah ini. Kita akan bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.